Oke, karena baru mulai direkam kata pembawa acara tadi, jadi saya mulai kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Di diskusi Girang 6, kita sudah melewati diskusi Girang 1, 2, 3, 4, dan sekarang ke diskusi Girang 6. Untuk diskusi Girang 6 kali ini, kita menghadirkan Pak Dr. Muhammad Ali Fadilah, seorang arkeolog sekaligus sejarawan di Banten. Seperti yang kita ketahui, beliau saat ini adalah dosen di Untirta, di FKIP, di Pendidikan Ilmu Sejarah. Setelah sebelumnya melewati perjalanan panjang sebagai seorang birokrat di Provinsi Banten. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, kakak-kakak, teteh-teteh, mudah-mudahan koneksi di tempat masing-masing berjalan dengan baik dan bagus, karena di sini juga sinyal agak terhambat. Tapi intinya pada diskusi kali ini kita akan mendengar lebih banyak terkait apa sih peran perempuan. Sebenarnya sih terkait selama ini kita mendengar selalu dalam sejarah Banten itu yang selalu didengung-dengungkan, selalu terungkap adalah peran laki-laki. Nah, saat ini berdasarkan hasil penelitian Pak Dr. Muhammad Ali Fadilah, kita akan mendengar sejauh mana sih peran perempuan terhadap sejarah Banten. Ini juga merupakan hasil riset Pak Ali yang kemudian diterbitkan di salah satu jurnal terkait sejarah di Undip ya, di Universitas Diponegoro. Baik, tak panjang lebar, mungkin langsung diserahkan ke Pak Ali. Silahkan mempresentasikan apa yang sudah ditelitinya sehingga menghasilkan karya yang ada di jurnal tersebut. Kepada Pak Dr. Muhammad Ali Fadilah, saya persilahkan. Baik, suara saya bagus? Suara bagus? Bagus, suara bagus. saya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang berada di Serang, Pandeglang, Lebak, mudah-mudahan Lebak juga udah masuk nih. Kayaknya ada kesulitan di jaringan. Baik itu dosen, mahasiswa, peneliti, kemudian kami ya, kita ingin menyampaikan satu risalah penting tentang perempuan yang ada di Banten. Jadi kita kalau bisa sih Pak Moderator menayangkan sendiri. Kalau nggak ditayangkan sendiri, bisa saya tayangkan sendiri. Itunya ada belum? Makalahnya. Silakan tayangkan aja. Orang bosan lihat itu mukanya Pak Rizal yang gagah itu. Nah, bisa dikecilin nggak ini? Sedikit. Jadi dalam seri Girang Tagar 6 ini saya menyampaikan satu judul makalah yang pernah terbit, yang sudah terbit. Sebetulnya ini makalah ini sudah lama dibicarakan, ya, terkait dengan ada tantangan dari teman-teman peneliti di Bandung untuk menyampaikan apa sih suara perempuan dalam sejarah masih di Banten masih kurang. Kita lanjut saja ke slide kedua, Om Rizal. Kayaknya harus dikecilin ya, ini ya, apa ukuran size-nya dari ini. Nggak bisa ya? Size dari tayangan ini. Nah, kelihatan kan teman-teman semua? Jadi saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mempertajam nalar kita ya, the logic ya, untuk subjek ini. Yang pertama saya melihat ada gejala, ya, symptom. Gejala yang kita lihat sekarang ini adalah bahwa tema tentang perempuan dalam studi sejarah itu masih belum menjadi mainstream, belum menjadi arus utama, terutama dalam riset-riset sejarah. Yang kedua, sudah cukup banyak juga untuk diskursus atau seminar-seminar pertemuan-pertemuan, tapi terbatas pada untuk menyusun dasar-dasar dari dasar pemikiran untuk membangun konsep peran gender di dalam isu-isu yang lebih kontemporer. Saya lihat gambar di sebelah kanan itu kan, kebetulan saja saya lewat ke
Labuan apa itu ada gambar di situ, iklan ya, layanan masyarakat dari KB itu. Laki-laki dan perempuan itu berperan dalam pembangunan. Mengilhami saya untuk menulis. Laki-laki aja kebanyakan, tapi perempuan jarang sekali ditulis orang. Kenapa? Itu karena saya melihat wajar sih, karena masih jarangnya, masih langkanya informasi-informasi tentang perempuan dalam sejarah Banten ini. Kemudian monografi atau karya-karya tentang perempuan juga masih susah untuk kita temukan. Kebanyakan pahlawan kita, cerita kita itu mengenai laki-laki. Jadi saya mencoba untuk mengangkat kembali apa yang disebut dengan the silent history, sejarah yang sunyi ya, kesunyian sejarah. Slide berikutnya, Pak Moderator. Nah, kita akan coba untuk mengidentifikasi dulu dari gejala-gejala yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, spirit atau semangat dari emansipasi itu tidak akan pernah berhenti sampai kapan. Kenapa? Ini persoalan yang harus kita jawab. Kenapa perempuan selalu menuntut emansipasi? Yang kedua adalah kampanye ya, dari berbagai aktivitas sudah dilakukan juga, baik dalam seminar maupun diskusi publik seperti sekarang ini, dan juga ada beberapa publikasi dan bahkan ada juga yang aksi-aksi budaya yang menampilkan perempuan, terutama yang sekarang lagi mengejar ini peran politik perempuan, peran politik dalam menyajikan pangan lokal, biasanya itu perempuan selalu ya, ditemui dengan para chef ya. Berikutnya adalah, ini harus saya sampaikan, Ibu Rehan tahu nih, waktu itu Pak Gubernurnya masih almarhum Dr. Joko Munandar. Saya diminta untuk menyampaikan makalah dalam satu seminar, temu tokoh istilahnya. Itu judulnya merefleksikan perjuangan perempuan Banten sebagai upaya mempertautkan ingatan sejarah. Itu tahun 2007 di Pendopo Gubernur Banten yang sekarang menjadi museum. Dan ini buat saya adalah cermin dari sebuah institusi yang ada di Bandung, yaitu Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. Institusi ini punya kepedulian tentang Banten karena memang wilayah kerjanya termasuk Banten, Jawa Barat, dan Jakarta. Nah sekarang itu memang penting buat saya, buat kita semua, sebuah momentum. Tapi antusiasme itu belum bisa menarik minat para akademisi untuk mempelajari subjek perempuan dalam sejarah Banten. Yang kedua adalah ini memberikan kita suatu alasan yang logis bahwa banyak studi dilakukan yang terfokus pada laki-laki, ya kan, dari berbagai periode, dan ini menunjukkan bahwa ada sifat-sifat inferioritas. Ya. Inferioritas itu selalu perempuan itu merasa di bawah dalam sejarah itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah slide berikutnya. Silakan next. Cek lagi suara saya, bagus kan? Kita akan mencari aktor-aktor perempuan di Banten siapa saja. Lanjut aja ya. Kita ke slide berikutnya. Nah, oke. Jadi ada prasangka dari saya sendiri, dari beberapa orang yang punya kepedulian, yang kritis ya. Sehingga menimbulkan, berprasangkanya itu hanya sekedar adagium, ya, perumpamaan saja. Misalnya, history is the epic of men. Jadi kisah keperlawanan itu hanya punya laki-laki dalam sejarah. Kita tahu pahlawan kita banyak laki-laki. Dan belum diajukan satupun seorang pahlawan perempuan. Kita tahu siapa itu Ki Wasit, Sultan Ageng Tirtayasa, kemudian Brigjen Samung, dan seterusnya. Kemudian ada lagi adagium berikutnya adalah history belongs to men. Si sejarah itu punya laki-laki gitu. Punya Pak Rizal, punya Pak Jafra, ada punya saya. Tapi punya Pak Rehan kayaknya nggak ada sejarah itu. Ya, jadi saya bersyukur ada harapan ya. Dengan adagium ini ada harapan. Kenapa? Karena memang protagonisnya selalu laki-laki. Ya, baik dalam peran sejarah politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Coba nanti kita lihat lagi pada pembahasan sejarah sosial atau revolusi sosial. Pasti yang muncul pahlawan laki-laki, the hero. Kemudian ada harapan ya.
ada harapan bahwa apabila gerakan emansipasi dalam kehidupan modern lanjut terus, idealnya dalam studi sejarah juga harus ada emansipasi terhadap subjek ini. Dan akhirnya saya bisa mengatakan, ini harapan besar saya, bahwa semangat gender, kesetaraan gender itu harus bisa direpresentasikan, apakah itu fakta, nyata, ataupun hanya sekedar legenda. Dan dalam studi sejarah ini bisa dilakukan. Kita ambil contoh misalnya yang selalu dikenang oleh orang Bugis dan Makassar, Sulawesi Selatan, bahkan sampai Sulawesi Utara. Itu ada tokoh namanya Wecudai. W itu selalu awalan untuk menyebut perempuan. Kalau di Bali Ni ya, Ni Ketut, Ni Wayan, Wecudai. Kalau laki-lakinya disebutnya biasanya Laten, Reabeng, Lagaligo, dan seterusnya. Ini adalah peran, dia adalah seorang tokoh antagonis dari tokoh yang disebut dengan Sauri Gading, yang sangat terkenal. Dan Sauri Gading inilah yang tokoh utama dari satu epik ya, Sure Ilagaligo. Dan Ilagaligo adalah satu karya besar Nusantara di luar sfer indianisasi. Biasanya kita menyampaikan mengisikan wayang itu ceritanya pasti dari India. Tetapi dari Bugis tidak mengenal konsep India, dia justru menceritakan cerita sendiri di Lagaligo ini. Ini terjadi abad 12 abad 14 dan itu boleh saya katakan tokoh Wecudai ini. Yang kedua adalah kita kenal di tradisi sejarah Jawa Timur itu siapa itu? Tribhuwana Tunggadewi. Dia seorang raja besar yang menurunkan Hayam Wuruk dan seterusnya pada 1412. Dia juga seorang perempuan. Ternyata bisa jadi raja yang cukup besar. Kemudian yang masa-masa awal abad 19 ketika Belanda begitu kuat, kita diperkenalkan dengan Martha Tiahahu dari Ambon, seorang pahlawan yang luar biasa perjuangannya. Kemudian Cunyadin kita sudah tahu, bahkan sudah difilmkan dari Aceh. Kemudian kita diperkenalkan juga dengan Kartini, seorang pahlawan, meskipun surat-suratnya itu hanya surat-suratnya, tapi isinya adalah satu perjuangan untuk emansipasi wanita di Indonesia ini, di Netherlands, India waktu itu ya. Dan kita diperkenalkan dengan Ibu Dewi Sartika. Ini seorang pendidik yang berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dari Jawa Barat. Dan yang bawah itu adalah Rasuna Said. Itu dia seorang dari Sumatera Barat yang berjuang di Jakarta, juga sama adalah seorang intelektual yang memperjuangkan pendidikan kepada anak Indonesia yang diabaikan pada masa kolonial. Jadi ada tokoh-tokoh nasional di Indonesia ini, baik tokoh yang legendaris maupun tokoh nyata ya dalam sejarah. Tapi pertanyaannya yaitu, siapa aktor-aktor sejarah perempuan ini yang ada di Banten? Lanjut. Nah, seorang sejarawan punya dua sisi ya untuk melihat suatu fakta. Ada sisi subjektif, ada sisi objektif. Itu biasa dalam ilmu sejarah. Karena tidak semua fakta sejarah kita ambil. Kita harus memilih sesuai dengan tema yang kita sukai. Dalam hal ini subjektivitas saya adalah mengangkat pentingnya studi gender ini dalam sejarah Banten. Siapa tahu ya, ini kita bisa menyingkapkan perempuan ini dari selimut sejarah, dari selimut sejarah yang tertutup, ya, yang sembunyi ya, dari periode-periode sejarah. Jadi sejarah perempuan selalu ada di bawah bayang-bayang masa lalu dari tokoh laki-laki. Berdasarkan objektivitas ini, saya mencoba mengolah otak saya ini, pikiran saya supaya agak lebih subjektif, mengarah kepada studi keilmuan. Dan saya melihat cukup banyak juga sumber sejarah yang bisa kita angkat untuk subjek itu. Yang pertama kronik, kedua biasanya di dalam bahasa Sunda cariosan atau pepeling, nasihat, juga folklore ya, cerita. Ini biasanya teman-teman antropolog yang menyukai folklore ini menceritakan tentang aktivitas manusia yang penuh dengan wisdom, yang penuh dengan kebijakan, yang penuh dengan nilai-nilai yang baik. Dan itu dilupakan, seolah-olah cariosan, kronik, pepeling, atau folklore itu karya sastra biasa. Buat saya ada kandungan nilai di balik sastra itu sendiri. Kemudian posisi perempuan dan perannya juga punya hak yang sama untuk kita angkat dalam diskursus akademik. Selanjutnya, kita punya teori, kita punya metode sejarah, ini bisa menguji, bisa mengkaji fakta-fakta yang ada di balik mitos dan legenda.
Dan ini merupakan peluang akademis untuk kita bisa menjelaskan mental atau struktur mental yang ada di setiap peristiwa sejarah. Dan mudah-mudahan kita bisa memberi makna yang benar terhadap fakta-fakta sejarah ini. Dan boleh juga saya sampaikan kepada teman-teman semua terutama yang muda, yang gambar di kanan itu teman saya Pak Nurwarta mengambil gambar pada saat upacara jauh di itu ada tradisi orang tua mewarisi tradisi mereka sebelum menikah. Mereka harus bisa mengenali apa itu fungsi lisung sebagai bagian dari kehidupan. Dan ini menarik foto ini untuk kita mudah-mudahan ada yang nulis dia. Lanjut. Suara saya masih bagus nggak ini? Ada unstable. Seperti biasa, studi sejarah itu mengandalkan satu referensi. Referensi kita akan dianggap berdongeng saja. Jadi yang pertama adalah bukti arkeologi. Itu kita temukan satu kompleks of palace, satu kompleks istana di Banten itu. Kemudian ada yang disebut dengan kubur yang ada yang ditanam di dalam tempayan, kubur dalam tempayan. Dan di dalamnya juga ada human skeleton, ada kerangka manusia, dan juga artefak-artefak lain yang menjadi dasar kita untuk menginterpretasikan. Sumber yang saya pakai berikutnya adalah manuskrip, yaitu ada Babat Banten, yang dikarang oleh Jerry Nigrat, kemudian Purwaka Carubanagari, ini karangan Pangeran Arya Caruban, tahun 1700. Agak sedikit karena banyak dipakai oleh teman-teman kita di Jawa Barat tentang siapa itu Sunan Gunung Jati, istilahnya bagaimana. Kemudian kitab Baru Kejagat ini juga sama satu versi lain tentang siapa Sunan Gunung Jati. Dan yang bawah adalah Wawacan Banten Girang. Ini juga teman-teman kurang akrab dengan Wawacan ini. Namanya saja Banten Girang, tetapi satu pun tidak ada yang menjelaskan tentang Banten Girang. Ini problem naskah kita seperti itu. Yang berikutnya adalah tradisi tutur, ya, tradisi lisan. Ini kaya sekali ya, karena tradisi lisan itu tidak pernah dituliskan, kita nggak tahu. Padahal kalau kita suruh cerita itu orang penduduk itu lancar sekali. Yang pertama dari seorang penulis Prancis namanya Vivian, Ibu Vivian Tessier, yang menikah dengan orang Bandung, Sukanda, jadi namanya Vivian Sukanda Tessier, orang Bordeaux. Ya. Dia menulis tentang peran Nyi Pohaci ya, di dalam tradisi Sunda. Kemudian ada cerita pantun yang disebut Lutung Kasarung, itu salah memberi judul itu Lutung Kasarung, yang sebetulnya adalah judulnya Nyimas Purbasari. Ya, Lutung Kasarung adalah jelmaan dari Guru Minda. Karangan Ayip Rosidi. Pantunnya ini sebenarnya anonim. Kemudian ada cerita Nyi Anteh. Sebetulnya sudah banyak orang-orang Sunda yang berusaha Anteh. Di dalam tradisi Banten kurang sekali diangkat. Nyi Anteh sang penunggu bulan. Ya, anonim. Kemudian ada satu tradisi yang ditulis, ya, wasiat ibu oleh Pangeran Arya Ahmad tahun 1936. Masih bagus suara saya? Halo? Masih bagus, moderator, suara saya? Di mikrofonnya agak dideketin kayaknya, Pak. Oh gitu, suara bagus ya sekarang? Bagus, ya. Bagus. Saya harus nempopi saja. Jadi yang di bawah itu adalah contoh-contoh foto-foto yang saya tayangkan. Satu tempayan kubur itu ditemukan di desa kampung Anyer Lor ya. Anyer Lor oleh seorang Belanda namanya Van Hicker. Ini masih lengkap ya. Ada tulang belulangnya, ada tengkorak, tetapi yang hebatnya di situ masih dia pegang gelang. Ada bekal kubur, funeral gift ya, dalam bentuk manik-manik. Yang kedua itu adalah lumpang batu, kita temukan di situs Citaman Paneglang. Yang ketiga adalah itu itulah manik-manik yang ditemukan di Banten Lama dan Banten Girang. Ada yang dari kaca, ada yang dari batu Cornelia. Jadi ini bukti-bukti sejarah, bukti-bukti arkeologi yang tidak bisa diabaikan begitu saja yang terkait dengan peran wanita, peran perempuan. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya, ke slide berikutnya.
Oke, kita masuk ke dalam substansi sekarang. Perempuan dari aspek femininnya ya, seorang feminin. Saya katakan hard fact ya. Ini fakta keras. Yang pertama ada yang saya katakan tadi prehistoric trace. Jadi jejak prasejarahnya ada. Jadi bisa ditanggali dari mulai tahun 200 sampai 500 Masehi. Jadi kita semua belum lahir kayaknya. Mungkin Indonesia juga belum kepikirkan akan ada. Yang berikutnya adalah yang paling banyak adalah megalitik tradition atau remain dalam bentuk dakon. Nanti bisa ditanyakan yang tidak mengerti dakon. Kalau lumpang tahu, pipisan bukan untuk mipis, bukan untuk pipis ya, pipisan itu untuk menggerus, menghaluskan. Ini gambarnya ada di bawah. Kemudian benda-benda arkeologi itu terkait ya, terasosiasi dengan benda-benda gerabah. Jadi di bawah itu ada Fanny Karen sebagai sumbernya, kemudian Hari Sukendar yang melakukan ekskavasi di Energi. Dari hard fact ini saya bisa menafsirkan. Saya katakan tafsir pertama saja tentang dari aspek feminin. Yang pertama adalah harus dalam tempayan. Ini memerlukan satu kajian. Kan? Kemudian di dalamnya ada objek-objek baik fragmen maupun utuhan yang terasosiasi dengan kubur itu. Tetapi dari semuanya itu adalah baik tempayan kubur maupun objek-objek arkeologi itu ditemukan di setiap pemukiman. Sekurang-kurangnya sejak ditemukannya tradisi atau keahlian untuk pertanian sampai ke masa logam, karena itu sudah logam dalam bentuk perunggu. Kemudian terkait dengan kubur batu tadi, ada istilah prasejarah namanya secondary type of burial. Jadi pengusis mengenal sistem penguburan kedua. Artinya gini, setelah orang mati, itu dikuburkan dulu di satu tempat, kemudian dibersihkan pada satu waktu, diambil tulang belulangnya, baru dikuburkan ulang dalam tempayan, dan itu memerlukan upacara yang besar-besaran. Ada masalah dengan suara saya? Kemudian dalam tradisi itu juga ada jejak perempuan yang ada yang tertinggal atau tersisa pada batu-batu lumpang, pada batu pipisan, itu ada bekas-bekas gilingannya. Ini saya temukan di Kampung Bangangah, di dekat Cihunduran sana, dan ini sudah saya serahkan untuk Museum Negeri Provinsi Banten. Bagi teman-teman yang penasaran dengan batu pipisan klasik ini di Majapahit juga ditemukan, di zaman Singosari juga, silakan dicari, ditemukan di Museum Provinsi Banten. Saya serahkan ke situ untuk media pembelajaran. Kemudian bisa kita tafsirkan bahwa aktivitas manusia itu selalu berada di sumber air atau di tempat-tempat suci. Ya, entah kenapa ini identik dengan air di perempuan ini. Ya. Ini gambar di atas itu lumpang batu, kemudian ada batu dakot, itu di sekitar air, di sekitar mata air di Cihunduran saya temukan. Sekarang Cihunduran jadi tempat ziarah yang besar itu. Orang bisa mandi-mandi di situ karena airnya bagus. Yang paling penting lagi yang kita tangkap dari periode ini adalah sudah ada sistem pertama kerangka manusia yang ada di dalam tempayan itu adalah kerangka perempuan. Ya, perempuan yang menggunakan gelang perunggu. Yang hebatnya itu zaman prehistori itu sudah ada menggunakan manik-manik, ya, perhiasan. Manik-manik yang terbuat dari kaca, kemudian dari kalsedon, barang batuan, kemudian dari tanah liat juga ada manik-manik. Dan yang menarik ini yang lupa saya catat, maksudnya adalah manik-manik yang terbuat dari kerang. Dan manik-manik seperti itu masih digunakan oleh saudara kita di Baduy, terutama yang dari kaca itu ya, untuk gelang, untuk pokoknya untuk aksesoris mereka. Jadi ada satu fakta yang membedakan perempuan dengan laki-laki adalah orang perempuan ini terkait dengan kegiatan utama mengumpulkan bahan-bahan karbohidrat, terutama untuk tanaman padi dan juga untuk
yang disebut dengan vitamin ya sayur-sayuran. Sementara yang laki-laki itu berburu, dia konsentrasi untuk menghimpun satu sumber protein bagi kelanjutan hidup masyarakat pada waktu itu. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, saya katakan ini hard fact juga, jadi fakta keras di dalam satu kajian sejarah. Ini orang senang sekali sejarawan kalau sudah menyebutkan hard fact. Ya. Yang pertama ada penemuan sejumlah besar dari potri, gerabah, tanah liat yang dibakar, dan juga pecahan-pecahan keramik yang luar biasa besar, baik di Banten Lama maupun di Banten Girang. Contoh di atas adalah gerabah yang warna kuning, oranye, sementara yang biru adalah keramik Jepang yang ditemukan di situs Tirtayasa yang paling banyak pada abad 17. Tafsir kita adalah aktivitas perempuan dalam membuat gerabah itu tidak pernah berhenti meskipun telah terjadi transformasi dalam ruang perpindahan meskipun sudah dikenal keramik ya, impor yang begitu cantik. Dan adanya kegiatan produksi gerabah ini selalu terkait dengan pertanian, karena kalau kita lihat tempernya di dalam gerabah itu selalu ada bekas-bekas padi, bekas-bekas padi, pasir raja dan seterusnya. Seperti kata pabrik bata sekarang selalu umumnya ada di persawahan. Jadi di mana ada sawah atau pertanian, di situ pasti orang bikin gerabah. Dan berikutnya adalah kita bisa tarik kesimpulan, menafsirkan fenomena ini. Perempuan masih terus berlanjut membuat gerabah sampai awal-awal abad Masehi, sampai ditemukannya pertanian padi basah, yaitu sawah, meskipun mereka sudah mendapatkan satu bahan-bahan baru. Dan sampai sekarang di tempat-tempat kita ini orang masih menggunakan periuk nasi kok dari gerabah. Kemudian tempayan juga gerabah. Bahkan sekarang gerabah menjadi naik pangkatnya untuk daerah tempat-tempat restoran-restoran yang klasik itu biasanya menggunakan gerabah untuk tempat minum dan seterusnya. Dan setiap kampung untuk pengrajin gerabah itu dikenal dengan istilah panjunan, baik di Banten, di Cirebon, di tempat-tempat lainnya di Indramayu. Silakan teman-teman semua mencari, masih ada nggak kampung panjunan di Banten Lama? Saya pikir ada, hanya sudah tidak lagi membuat gerabah. Gerabah kebanyakan ditemukan di Sukadiri. Dan panjunan itu diambil dari kata-kata jiun, yang artinya gentong, tempayan, diun. Sementara untuk mandinya adalah dius. Jadi paduzusan. Jadi panjunan ini adalah bukti satu toponim tua yang ada di Banten Lama, di mana orang di situ khusus untuk membuat gerabah. Dan keahlian membuat gerabah pada masa sejarah itu diwarisi oleh orang-orang Banten, terutama masih ada sekarang di Kampung Bumi Jaya, Ciruas. Silakan mau pesan gerabah, datang ke sana, karena itu berbagai macam tipe dan hiasan gerabah di situ. Hanya perannya sudah tergantikan oleh laki-laki. Lanjut. Masuk ke slide berikutnya. Nah, ini juga boleh. Belum? Tadi. Balik lagi. Balik lagi. Balik lagi. Halo? Balik lagi sebelum ini. Slide-nya. Kembali slide-nya. Ya, ini juga saya katakan kita menemukan, saya ikut menggali juga di situs Banten Girang. Maju. Nah, kita menemukan dalam satu musim ekskavasi beberapa tahun di situs Banten Girang ini, rumah saya ini. Hilang lagi. Yang ada bandul tadi tuh. Kembali ke bandul tadi. Sebelum ini, slide sebelum ini. Halo, slide sebelum ini.
Nah, jadi gambar di bawah ini adalah yang disebut dengan, mungkin kawan-kawan yang muda ini tidak tahu bahwa ini ternyata bukan gangsing ya, bukan panggal. Tapi ini adalah bandul untuk alat pintal benang. Jadi dulu tidak ada industri benang, dari kapas atau kapuk kemudian dipintal menjadi benang-benang halus dan dijadikan. Ini saya ketemukan pada saat penggalian bersama gerabah, keramik, dan seterusnya. Dan saya bisa mengatakan bahwa abad 10, mungkin sebelumnya, sudah ada tradisi menenun yang pasti dilakukan oleh perempuan. Tidak mungkin laki-laki. Kecuali di Lombok. Ada khusus alat yang khusus untuk laki-laki menenun. Tapi menenun model di Baduy ini tetap adalah fungsinya perempuan. Jadi alat-alat ini adalah bukti keras kita untuk menyatakan bahwa sudah ada tenun, sudah ada tradisi menenun, keahlian menenun di situs Banten Girang sejak abad 10. Dan pewarisnya sampai sekarang kita temukan di Baduy. Sampai sekarang hampir setiap perempuan Baduy bisa membuat tenun itu sendiri. Lanjut. Nah, kita masuk ke dalam konteks yang lebih umum. Tadi ada hipotesis 1, tafsir 1, tafsir 2, masuk ke konteks general. Buat saya adalah fungsi, dalam fungsinya feminin, fungsi feminin perempuan itu, peran perempuan masih tetap ada, mulai muncul, sudah ada sejak masa-masa prasejarah sampai protosejarah di Banten. Bukti-buktinya sudah saya sampaikan tadi. Kemudian kebutuhan akan gerabah atau tempayan-tempayan tanah liat dan pakaian untuk mereka tetap dilanjutkan meskipun sudah ada teknologi baru masuk. Dan yang berikutnya adalah pengenalan masyarakat dengan teknologi pertanian ini semakin membuat potri ini semakin membuat barang-barang gerabah dan menenun ini makin kuat, dan itu merupakan satu kontribusi yang signifikan dari perempuan di dalam membangun sebuah peradaban. Meskipun pada waktu itu sudah diimpor oleh Sultan atau oleh Raja Banten Girang apa yang disebut dengan keramik Cina. Sejak abad 10 sudah ada keramik Cina zaman Tang ya. Kemudian terakhir keramik dari Jepang yang cantik-cantik biru putih itu, dan juga sudah diimpor kain-kain semacam belacu yang disebut dengan dari India yang patola. Sedangkan untuk bangsawan dan raja-raja biasanya menggunakan kain dari sutra yang diimpor dari Cina. Dan jejak-jejak estetik, ya, jejak keindahan itu terlihat pada preferensi, terlihat pada kesukaan orang perempuan terhadap aksesoris, terutama benda-benda yang disebut dengan manik-manik itu tidak hanya dibikin kalung, gelang, tetapi juga ada yang sudah dibungkus dengan logam emas ataupun perak. Dan ini kita temukan di Banten Girang, peralatannya sudah disimpan di kantor pusat Puslit Arkenas. Dan orang Baduy sampai sekarang masih menggunakan pakaian-pakaian yang dibuat sendiri. Contoh yang di atas itu kita lihat, mereka ditenun sendiri, kecuali batik. Ya, mereka harus pesan ke Cirebon atau ke Trusmi. Ya. Sementara untuk pakaian busana bajunya itu masih di buatan mereka. Dan tradisi pakaian seperti ini juga sudah ternyata disukai oleh orang-orang none-none Belanda ini dengan menggunakan kebaya, tetapi saya yakin kain itu kain dari Eropa ya, sutra. Sedangkan batiknya itu buatan Solo atau Jogja. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Next. Lanjut. Nah, masuk ke tahap kedua, perempuan dari aspek maternal, dari seorang ibu. Saya anggap ini soft fact, ya. Fakta yang belum kuat, fakta belum keras. Ini memerlukan satu penelitian baik dari sisi hagiologi maupun penelitian dari naskah-naskah filologi terutama. Yang saya tahu bahwa faktanya bahwa Sunan Gunung Jati dari pihak bapak itu adalah dari Mekah. Keturunan ke-14 dari Prophet, dari Nabi Muhammad SAW, yang bapaknya sendiri itu berkuasa di Mesir.
Kemudian dari pihak ibu, Sunan Gunung Jati atau Sarip Hidayatullah itu adalah berasal dari dinasti Sunda Pajajaran. Leluhurnya adalah Sri Baduga yang banyak dikenal sebagai Siliwangi yang menikah dengan Subang Larang dan menghasilkan 3 anak, yaitu Cakrabuana, Larasantang, dan Raja Sanagara. Dan Sarip Hidayatullah itu lahir dari ibu Larasantang. Saya yakin ini cantik sekali namanya ini. Kemudian perkawinan Sunan Gunung Jati dengan Kaum Anten, ini putra masih keturunan Sunda Pajajaran juga. Sebelum Islam sudah ada di Banten, dia anak Bupati Banten, mungkin terkait dengan Banten Girang ya. Itu dinikahi oleh Sunan Gunung Jati, melahirkan seorang anak yang disebut Sabak Kingin. Kita tahu siapa Sabak Kingin. Dan itu silsilahnya bisa dilihat di atas. Jadi penting sekali sebuah dinasti, pengasas dinasti itu memiliki terah yang disebut dengan haid, kelahiran yang tinggi biasanya. Orang sekarang nyebutnya darah biru, padahal kalau luka merah-merah juga gitu ya. Nah, kenapa sebut darah biru? Karena mungkin untuk membedakan dari orang biasa. Jadi darah biru Kesultanan Banten itu mulai dari Sunan Gunung Jati sampai Hasanuddin dan seterusnya itu sangat lekat, sangat kuat kaitannya dengan kerajaan Sunda Pajajaran, mulai dari Siliwangi dan seterusnya. Jadi garis keturunan ibu kuat sekali di Banten ini, terutama dari Subang Larang, Larasantang, dan Kaum Anten. Lanjut. Next. Ayo. Nah, yang kedua ini juga adalah hard fact. Fakta keras saya katakan. Kenapa? Ada bukti yang bisa diraba, dilihat. Kemudian kita sebut ini adalah keraton yang luar biasa, yang paling cantik yang pernah saya temukan dari gambarnya. Ya. Buktinya sekarang agak susah untuk kita menikmati. Yang disebut dengan judulnya saya kasih The Palace for Mother, istana untuk ibu. Dan disebutnya Keraton Kaibon. Pada masa awal pemerintahan kolonial ini, Sultan Banten sudah membangun istana yang sangat klasik dengan Candi Bentar. Posisinya seperti istana zaman dulu di Cirebon, juga bahkan di Bali ya, di Jabaan. Dalam itu tempat sucinya atau sakral raja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Dan ini tetap menghadap ke sungai. Sultan itu memerintah sebentar saja, meskipun itu keraton baru dibangun, karena dia harus dipindahkan ke Pandeglang untuk menjabat sebagai seorang bupati dari wilayah yang disebut dengan Banten Kidul. Posisi di Pandeglang, makanya di Pandeglang ada kampung Ceke Karaton, ya kan? Ini harus kita riset di mana itu, pelabah mana itu keraton di Ceke Karaton. Pasti Om Rizal tahu Ceke Karaton. Kemudian bisa saya tafsirkan bahwa istana itu didedikasikan memang untuk seorang ibu, Asia, ya, Ratu Asia. Ya. Istana itu didedikasikan untuk ibu, tapi yang harus kita tafsirkan sebetulnya adalah di bawah tekanan politik dan sosial pemerintah Belanda, Sultan harus tetap menghormati ibunya dalam keadaan apapun dan memelihara ibunya, bahkan memberikan fasilitas yang masih dia miliki ketika waktu itu kolonialisme sudah mulai berjalan. Bayangkan, seorang sultan dia harus meninggalkan istananya, tetapi dia bertanggung jawab ini untuk ibu. Kita lanjutkan. Ini posisi terhormat dari seorang ibu bagi seorang sultan. Lanjut. Nah, ini adalah peta pada tahun 1813 sampai 1816, di mana Banten setelah dikuasai oleh Belanda itu hanya terdiri dari 4 kabupaten. Kabupaten Banten Lor, Banten Kidul, kemudian Banten Kulon, Kabupaten Banten Tengah. Nah, yang disebut dengan Cilangkahan itu sebetulnya dulunya ibu kota Kabupaten Banten Kidul.
Ini saya kasih ke tanda lingkaran merah, sementara ibunya harus terpisah meninggalkan Banten, ada di sekitar Terapan Kaibon yang mulai ditinggalkan oleh penduduknya karena waktu itu sudah dibangun kota Serang sebagai Banten baru. Kita lanjutkan teks berikutnya. Yuk. Halo operator. Nah, Pak Rizal ini kalau pakai baju gini kayaknya mirip sekali ya dengan Bupati Pandeglang ini, Om Rizal ini. Saya katakan hard fact kenapa? Ini adalah seorang ibu yang memiliki tanggung jawab besar pada anak-anaknya. Itu dinyatakan di dalam peristiwa ini, yaitu apa? Ada seorang regen, seorang Bupati Serang tahun 1901 sampai 1999. Dalam bahasa Jawa tahun 1936. Budi asi ing wong tua, satya tuhu ing sang ngaji, ratu ingkang anggreh praja. Nuhun isa kersaniki sumujud lahir lan batin, iku sajatening ilmu, dada saring kasatria. Artinya kira-kira bahwa kita harus tetap mengabdi pada kebenaran, pada keagungan raja kita, meskipun ada di bawah tekanan Belanda. Dan buat saya ini adalah ajaran tradisi Jawa yang ditekankan oleh seorang ibu kepada anaknya di luar pendidikan kolonial, di luar tradisi pergaulan Belanda. Dan hebatnya sumber nilai ini diambil dari dua hal. Dari Islam itu diambil dari Serat Al-Anbiya, itu biasanya dalam bahasa Sunda ada, Jawa ada, itu tentang kisah para nabi, ya kan? Kisah para nabi. Dan yang kedua adalah ajaran tentang nilai-nilai lokal, itu diambil dari Babat Banten, karena Babat Banten banyak sekali ya, Babat rantai-rantai dan seterusnya. Jadi dua ini dipertemukan oleh seorang ibu bagi anaknya. Yang satu, Anda adalah Islam, kemudian yang satu, Anda adalah orang Banten. Jadi dua-duanya itu harus digunakan oleh seorang pangeran ini ketika dia menjadi bupati dan juga kemudian pindah ke Jakarta sebagai seorang pejabat bupati juga di daerah Batavia. Kita lanjutkan. Lanjut. Next. Nah, konteks umumnya adalah ini saya isu, bukan subjek maternal dari seorang ibu ini adalah penting sekali. Kenapa? Karena posisi ya, dalam posisi sebagai pemimpin agama maupun sebagai pemimpin politik dari Sultan Banten, itu garis ibu sangat penting, sangat kuat di sini, terutama dalam memerintah negerinya sendiri. Kemudian ada respect, ada rasa hormat kepada seorang ibu yang tetap diberikan dalam kondisi apapun, meskipun dia harus menyerahkan istananya kepada ibu, ya kan? Karena memang situasinya bukan main, luar biasa pada dalam suasana seperti ini. Kemudian yang paling penting lagi buat saya adalah yang saya katakan tadi, Serat Al-Anbiya sudah jarang sekali disampaikan oleh seorang ibu kepada anak, oleh seorang nenek kepada cucu, sebagai cerita-cerita tentang kebaikan dari para nabi. Karena anak-anak sekarang, cucu sekarang mungkin lebih suka menggunakan HP. Menggunakan HP untuk melihat macam-macam informasi. Dulu tidak ada. Dan saya merasakan bagaimana buat saya ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama dan saya kaget. Ya ayyuhal mudaththir. Dan itu sudah hampir tidak dilakukan lagi dalam tradisi modern ini bahwa seorang ibu memberikan nasihat pada anaknya, mendongengkan sebelum tidur. Dan inilah yang harus kita tanamkan kembali, peran seorang ibu luar biasa kepada anaknya sejak awal-awal masa kolonial. Dan ini tantangannya buat tradisi-tradisi Islam di Banten ini, bahwa kolonialisme itu memang ternyata memberi dampak bagus juga untuk penguatan nilai-nilai kelokalan. Kita lanjutkan ke teks berikutnya. Masih ada 3 sisa 4 lagi. Ya, sekarang peran perempuan dalam aspek sosial politik. Kita tahu bahwa
ini hard fact saya katakan, kenapa ada di dalam Babat Banten cerita tentang setelah gugurnya Pangeran Muhammad pada saat peperangan melawan Palembang, itu anaknya suksesi suksesi Banten ini menjadi masalah. Ya. Kemudian muncullah yang disebut dengan Kiai Mas Patih menjadi rehen. Bagaimanapun negara pemerintah harus berjalan terus. Meskipun raja sudah tidak ada, tetapi harus ada yang memangku kepentingan itu rehen. Dan munculnya Kiai Mas Patih itu mendapatkan sorotan luar biasa dari para aristokrat, ya, dari para menak Banten ini. Kalau istilah Ibu Nurlubis itu menak. Ya. Dan pada saat terakhir muncullah apa yang disebut dengan siapa itu? Nyai Gede Wanagiri. Jadi janda dari dan tafsir kita adalah kemunculan Nyai Gede Wanagiri sebetulnya, dan itu juga terjadi di Kesultanan Yogyakarta ya. Dan karena tidak punya anak laki-laki, perempuan akhirnya bisa diangkat calonkan jadi putra mahkota atau putri mahkota, saya nggak tahu. Tapi ini satu anomali dalam sejarah birokrasi tradisional. Dan kemudian tafsir berikutnya adalah itu disebabkan oleh adanya protes ya, protes dari kaum bangsawan karena Kiai Mas Patih sebagai mangkubum ini ternyata orang biasa meskipun dia menantu Sultan Hasanuddin. Entah bagaimana situasi politiknya agak sedikit kacau juga waktu itu, sehingga janda dari Muhammad ini harus tampil menjadi rehen, menjadi wali, sambil menuntun membina anaknya suatu saat, yaitu Abdul Qadir menjadi sultan berikutnya. Tapi yang paling penting dalam tema ini adalah kemunculan ini adalah menandai satu otoritas seorang perempuan yang mampu menyelesaikan masalah internal, konflik internal dari sistem dari Keraton Banten. Jadi ini yang tercatat bahwa perempuan tampil menjadi solutif ya, menjadi solusi ya, problem solving dari situasi yang kacau ini. Lanjut ke tafsir berikutnya, ke slide berikutnya. Nah, ini yang berikutnya ini saya katakan soft fact ya, karena belum teruji kebenarannya dari sisi dari metodologi sejarah. Kita melihat bahwa pada masa kolonial itu luar biasa. Banyak sekali pejuang-pejuang yang tampil, tapi kebanyakan adalah laki-laki. Dan saya melihat ada legenda, ada cerita. Mudah-mudahan sih sudah ada karya ilmiahnya, yaitu siapa itu Nyimas Gamparan. Saya cari bukunya kebanyakan dari YouTube, kebanyakan dari Google, tetapi bukunya sampai sekarang belum ada. Diceritakan bahwa Nyimas Gamparan melakukan perang gerilya untuk menghadapi Belanda. Dan dia harus melakukan perjalanan yang agak jauh ke pedalaman Banten untuk menghindari penangkapan-penangkapan dari pihak Belanda. Karena dia dianggap sebagai protester ya, memberontak. Dan sampai akhirnya dia harus menemui ajalnya di daerah lereng Gunung Karang antara perbukitan Pabuaran dan Baros, persis di perbatasan Pabuaran dengan Baros. Dan saya sudah berkunjung ke sana, tempatnya asik sekali, dan di situ juga ada mata air yang enak sekali, yang pokoknya sangat tepat untuk tempat beristirahat, mungkin di tempat persembunyian zaman dulu. Kemudian yang kedua adalah dari Tangerang, Nyimas Marati. Ini juga harus kita kaji lagi, apakah dia ini tokoh sejarah pada masa siapa, bagaimana perjuangannya, dan seterusnya. Ini di Tangerang. Jadi yang paling penting buat saya adalah tensi politik antara Banten dengan Belanda itu tidak pernah berakhir. Sejak awal abad 20, terus-terusan protes dilakukan. Dan Nyimas Gamparan sepertinya sudah melakukan pendahuluan dari peristiwa Geger Cilegon, bahwa orang Banten menolak kesewenangan yang dilaksanakan oleh Belanda, terutama diakibatkan oleh mulainya diterapkannya tanam paksa, sistem kultur stelsel tanam paksa, dan mulainya kapitalisme, terutama di dalam perkebunan kopi, karet, teh, dan sebagainya. Tapi untuk Banten kebanyakan kopi dan karet. Ya. Teh agak susah juga, mesti ke gunung
Sayang sekali, saya katakan sayang sekali, kedua tokoh hero-nya, mudah-mudahan ke depan kita bisa menemukan satu karya ilmiah tentang siapa dua tokoh sejarah ini. Lanjut. Next. Maaf, ini agak lambat ya. Lanjut. Masih, lanjut. Halo operator. Nah, kita bisa mengajukan hipotesis bahwa kesunyian sejarah, di dalam sunyinya sejarah Banten ini, ada figur perempuan yang bisa kita angkat. Dan dalam perjuangan untuk melawan despotisme, melawan kesenangan Belanda. Kerajaan Banten, Kesultanan Banten, itu mudah sekali menemukan tokoh-tokoh perempuan seperti Nyi Ageng Wonagiri dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka ada hidup di dalam lingkungan istana. Nah, bagi tokoh-tokoh perempuan yang berada di luar istana itu agak susah sekali untuk mencari sumber-sumber mereka. Legenda mitologi kita angkat lagi dengan mitologi sejarah mungkin bisa kita angkat. Sekurangnya kita bisa mendapatkan sebagai naratif sejarah, bukan hanya legenda saja. Lebih setingkat lebih tinggi dari sekedar sejarah. Kita lanjutkan ke selesai ya. Kita lanjut ya. Mungkin sebentar lagi selesai, kita akan diskusi. Nah, ini peran perempuan dalam aspek simbolik dan spiritual. Ini juga meskipun simbolik atau spiritual, tapi saya katakan ini hard fact. Kenapa? Lubang batu yang saya katakan tadi. Kemudian ada yang menarik, yang paling bawah kiri itu adalah genital stone ya. Jadi seperti alat kelamin perempuan yang ditetapkan pada batu, ini di daerah Pulau Sari juga. Kemudian yang paling kanan gambar di bawah ini adalah lumpang batu dengan lingga atau dengan mortarnya itu satu pasangan. Dari masa prasejarah sudah dikenal pasangan ini antara laki-laki dan perempuan. Kelihatannya ini menunjukkan satu kesetaraan gender. Kemudian pada masa Hindu-Buddha kita diperkenalkan pada yang disebut dengan Yoni, ya kan, dan Dewi Durga. Dan kemudian selalu berpasangan antara Yoni itu perempuan dan Lingga itu laki-laki. Itu dianggap sebagai lambang kesuburan. Jarang sekali ditemukan Yoni sendiri atau Lingga sendiri, dan itu anomali dalam tradisi. Selalu dua-duanya ditemukan, ya kan, sebagai bagian dari dan ada tokoh perempuan dalam tradisi Hindu ini yang disebut dengan Durga Maheswara Mardini. Ini adalah seorang sakti Siwa ya, sakti Siwa atau petugas Siwa ya, di dalam bentuk perempuan untuk melakukan keseimbangan, menjaga keseimbangan antara dunia bawah, dunia atas dan seterusnya. Tapi yang penting kehidupan dunia harus dijaga oleh seorang Dewi Durga ini. Dan arcanya ini kelihatan sudah rusak, ditemukan di Pulau Sari, mungkin ada yang macul, ada yang mantek meren ya. Itu di bawahnya ada kerbau atau yang disebut dengan nandi ya, ada sapi atau kerbau ya. Dia berkendaraan kerbau atau sapi. Kemudian di bawahnya itu ada raksasa, simbol kejahatan, dan si Durganya itu banyak menggunakan alat-alat untuk membasmi kejahatan itu. Dan tafsir kita adalah sejak masa prehistorik ada basis kepercayaan ya, bahwa perempuan memegang peran penting dalam ritual keagamaan. Samaannya kedua-duanya baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki kekuatan yang bersama ya. Dan kemudian pada masa-masa berikutnya kesamaan gender ini tetap dipelihara melalui simbol-simbol lain ya. Nanti pada sesi berikutnya tema berikutnya akan kita angkat. Lanjut, ini bisa lanjut.
teks berikutnya. Kalau ini adalah, nah, kalau tadi adalah arkeologi, megalitik, dan saya katakan ada mitologi, kita diperkenalkan dengan Sang Hyang Sri atau Dewi Padi, kadang-kadang disebut juga Nyi Pohaci, yang dalam naskah-naskah kuno dianggap sebagai satu simbol kesuburan bagi masyarakat pertanian. Di tradisi Baduy dalam Banten Kidul juga ini ada satu upacara yang terkait dengan Dewi Padi ini yang biasanya dikatakan sebagai seren tahun. Dan di dalam cerita Nyimas Purbasari juga dikatakan bahwa aktor sesungguhnya dari kesuburan ini adalah seorang yang disebut dengan Sunan Ambu istilahnya ya. Di cerita Nyimas Purbasari di dalam pantun Tunggasari. Kita lihat tafsirnya bagaimana. Ini Ibu Sukanda Tesier. Jadi Banten dan Jawa Barat itu memperlihatkan satu peran ya, peran religiusitas lokal. Kemudian perempuan di dalam tradisi itu adalah mempunyai tempat khusus, terutama sebagai bukan founding father ya, tapi sebagai cikal bakal dari kekuatan spiritual dari masyarakat agraris. Tanpa Dewi Pohaci, tanpa Sang Hyang Sri tidak ada lagi kehidupan, seolah-olah seperti itu. Dan mungkin teman-teman sudah ada yang tahu, saya ingin menyampaikan hal baru buat saya. Kalau kita ke Baduy banyak sekali tenun-tenun ikat yang menarik, tapi ada satu yang tidak dijual, yaitu disebut dengan tenun Janggawari. Janggawari itu dalam bahasa Sunda kuno artinya adalah salah satu tahapan untuk pancakaki, melihat ke leluhur. Yang saya katakan bahwa ini adalah ancestry, jadi semacam leluhur, jadi karya leluhur. Nanti akan kita bicarakan berikutnya barangkali ya. Jadi Janggawari itu adalah tenun yang hanya bisa dibuat oleh seorang perempuan yang masih suci, dan itu harus disembunyikan, harus sembunyi di atas para di atas di bawah atap, itu tidak boleh terganggu sekian bulan sampai dia jadi, dan hanya dengan bungkus itulah upacara akan berlangsung. Jadi kalau ada upacara penginangan, ritual apa itu bungkusnya adalah kain Janggawari, dan jangan tanya saya berapa harganya, karena ini buat bikinnya pun harus berbulan-bulan barangkali. Itu yang terakhir ya, yang saya katakan tadi, Sunan Ambu itu adalah yang tertinggi dalam sistem makrokosmos ini. Sunan Ambu punya 40 petugas yang disebut dengan pujangga. Pujangga inilah yang akan kebijakan pujangga ini akan dilaksanakan oleh para pohaci-pohaci. Pohaci adalah perempuan-perempuan yang bertanggung jawab menjaga dunia ini dalam bentuk kesuburan pertanian. Lanjut. Nah, konteks umumnya adalah peninggalan arkeologi baik dari masa prasejarah maupun Hindu-Buddha itu menunjukkan kekayaan budaya dari masa lalu Banten. Orang Banten zaman dulu itu memiliki tahapan-tahapan perkembangan. Ya. Jadi jangan salahkan saya kalau saya mengatakan bahwa zaman dulu itu orang masih percaya pada kerbau, pada patung, pada batu, bukan. Ada tahapan perkembangan, itu perkembangan dari perkembangan teologi di mana orang hanya Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang menciptakan, semua bergantung pada Tuhan. Kemudian ada tahap yang disebut dengan metafisik stage ya. Ada tahap metafisik beberapa tempat bahwa ada beberapa tempat memiliki kekuatan gaib dan melindungi dan merusak atau menghukum mereka yang bersalah. Dan yang terakhir kita mungkin sekarang masuk ke tahapan positivisme. Meskipun di dalam positivisme masih ada unsur-unsur teologis, ada unsur-unsur metafisik, pasti ada di dalam unsur-unsur dalam tahapan-tahapan positif, bahwa peninggalan arkeologi dan etnografi telah menunjukkan dasar-dasar dari religiusitas ya kan, orang Banten yang terus mengalami transformasi. Tetapi yang paling penting adalah harmoni dari hubungan antara masyarakat, orang dengan Tuhan, orang dengan lingkungan, orang dengan orang dijaga.
dijaga di mana perempuan di situ memainkan peran signifikan sebagai bagian dari sistem religi dari masa lalu. Terakhir nih, next. Lanjut. Nah, kita sampai kepada akhir dari presentasi ini. Yang di atas itu adalah kain tenun biasa yang bisa ditemukan digantung di rumah-rumah orang Batu. Yang bawah yang saya kasih contoh itu kain Janggawari. Kain ini saya simpan dulunya buat untuk semacam kerudung perkawinan anak-anak saya. Karena memang sifatnya lembut, bagus, dan rumit. Tapi yang paling penting ini buatan seorang gadis yang masih suci. Dan akhir dari semua ini adalah sumber-sumber artefak, sumber-sumber tekstual, sumber-sumber etnografi itu berguna, tersedia, ya kan? Hanya membutuhkan kita untuk mengidentifikasi kembali dan memandangnya dalam bentuk untuk interpretasi yang logis. Kemudian tradisi lisan, tradisi tutur itu mungkin jauh lebih kompleks dari apa yang saya punya, apa yang saya sampaikan sekarang. Tinggal dicari saja legenda-legenda itu apakah ini terkait atau tidak dengan sejarah. Dan itu memberikan banyak informasi tentang wanita di masa lalu, tentang perempuan di masa lalu. Dan kemudian pekerjaan perempuan dalam berbagai posisinya itu menunjukkan luasnya dimensi pada setiap episode. Dan dari bukti-bukti sejarah, peranan perempuan dari aspek feminin dan maternal dan simbolik itu sangat kuat. Peran perempuan dari aspek feminin, maternal sebagai seorang ibu, dan juga dari aspek-aspek ritual, simboliknya itu sangat kuat. Gedein lagi. Nah, dalam posisi elit politik, baik dalam konteks aristokrasi maupun dalam konteks orang biasa, itu masih kurang sekali informasinya yang bisa menjelaskan kepada kita bagaimana peran perempuan di dalam aspek-aspek politik dan sosial pada masa-masa itu. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Jadi yang paling penting adalah konteksnya sekarang ini. Sudah waktunya buat kita sekarang untuk mengungkap, untuk menyebabkan, untuk membuka tabir mitos dan legenda tentang perempuan dari kesunyian sejarah sekurang-kurangnya menuju naratif histori. Next. Saya kira yang terakhir ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Itu yang bagi yang berminat untuk membaca pantun dari Purbasari silahkan di copy saja. Yang paling penting pantun itu sangat indah ya. Terjemahannya silahkan baca di iProsidi. Terima kasih, mudah-mudahan ada tanggapan. Terima kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Masih bisa mendengar saya? Ya. Lu pada tidur? Oke, terima kasih Pak Ali atas presentasinya. Ini menjawab apa ya? Kedahagaan kami semua. Jadi sebenarnya bukan hanya perut kami yang full. Suaranya nih, Om Rizal, suaranya nggak bagus. Oleh data, oleh fakta yang dipaparkan oleh Pak Ali tadi, menurut sejarah sampai ada Pak? Yang lain bagus katanya Pak. Di Bapak, halo, cek. Ya, oke. Udah dengar? Ya, terdengar saya. Oke. Pak Dr. Muhammad Ali Fadil atas presentasinya. Ini seperti yang saya katakan tadi, tidak hanya membuat full perut, tapi otak kami juga full ini oleh data dan fakta yang disajikan
bagaimana peran perempuan untuk sejarah Banten, dalam sejarah Banten dari mulai zaman prasejarah dengan ditemukan banyak sekali artefak, kemudian zaman sejarah dan lain-lain. Ini membuktikan bahwa peran perempuan itu awalnya hanya dari segi domestik, soal menjadi sentra utama dalam perjuangan melawan penjajah. Baik teman-teman sekalian, sebenarnya ada beberapa yang kemudian bisa kita diskusikan, namun oke, saya akan membuka sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab. Iya. Sebentar. Masih terdengar? Oke. Masih. Kalau masih oke. Saya buka termin pertama dulu. Termin pertama untuk pertanyaan, silakan boleh mengacungkan tangan, kemudian atau menulis di kolom chat yang sudah disediakan oleh Zoom. Jadi bagi yang ingin bertanya, mungkin saya buka untuk 3 orang penanya dulu untuk sesi ini, sesi pertama ya. Silakan yang mau bertanya atau jika tidak ingin bicara, boleh teman-teman bertanya lewat kolom chat yang sudah disediakan. Nah, ini ada satu pertanyaan Pak dari Desti Eka Putrisari. Desti ini baru ini di kolom chat di Desti di Cirwas. Apakah ada pada satu waktu di masa itu sosok pahlawan perempuan Banten yang memiliki gerakan perubahan di masyarakat seperti halnya Kartini, Dewi Sartika, dan pahlawan perempuan lainnya? Atau jangan-jangan citra yang ditimbulkan sejak zaman dahulu bahwa Banten terkenal dengan religiusnya membuat peran-peran sosial perempuan di Banten tidak muncul ke publik. Ya, karena dampak budaya patriarki tadi. Dengan kata lain bahwa perempuan dipandang cukup berkutat dalam hal domestik yang awal-awal di zaman prasejarah sudah diceritakan. Nah, ini pertanyaan pertama dari Desti. Mungkin langsung ditanggapi aja Pak Ali. Baik. Karena nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan yang lain yang ingin bicara juga nanti diperbolehkan. Tapi untuk saat ini silakan mungkin dijawab untuk pertanyaan dari Desti Eka Putri dulu. Ya. Silakan Pak. Pada era Kesultanan Banten itu kurang sekali peran perempuan yang diangkat dalam sejarah. Karena Banten sendiri kan sebuah negara kota ya. Kita tahu bahwa ada pusat pendidikan di daerah Kasunyatan, tidak jauh dari Kenari ya. Tetapi kebanyakan untuk santri laki-laki. Belum ada terdengar satu informasi tentang adanya satu kawasan santri untuk perempuan seperti yang sekarang. Sehingga peran perempuan di dalam kalau kita ngebayangkan seperti Kartini itu agak susah sekali karena apa? Karena sejak dikalahkannya atau sejak era kolonial di Banten ini hampir tidak pernah ada jeda waktu dan pemberontakan, protes-protes tidak pernah berhenti sehingga bahkan kiai-kiai pun, guru-guru agama pun harus keluar dari kota Serang ini dan dia membangun pesantrennya di perkampungan yang jauh dari kota. Kemudian satu aristokrasi Jawa yang digunakan oleh Belanda, sementara orang Banten sendiri jarang sekali menduduki jabatan administratif yang pada masa Belanda ya, jarang sekali saya temukan. Hanya pada satu kesempatan ada satu rombongan para kiai menjabat rehen, tetapi tidak lama karena kemampuan sehingga ada sedikit stagnan di dalam sistem pemerintahan dan kemungkinan ada untuk orang
seperti itu masih diam, masih sunyi. Dan mulai sekarang kita harus ungkap itu dengan pendekatan sejarah, antropologi atau etnografi atau sosiologi bisa diangkat dari fakta-fakta yang ada. Apakah itu bentuknya legenda, mitologi, karena selalu ada metode untuk sampai ke sana. Kita harus berusaha terus untuk sampai kepada pemikiran logis kita tentang peran perempuan yang ada di Batak. Terima kasih Desti ya, pertanyaannya bagus sih untuk menarik kita. Ada lagi? Oke, terima kasih Pak Ali. Des, Ya. Ada yang mau bicara? Silakan angkat tangannya boleh. Silakan Lanjut aja. videonya dibuka. Kalau tidak ada pertanyaan kedua dari Pak Endang. Apakah betul sejarah peranan wanita Ratu Syarifah Fatimah yang berselingkuh dengan Belanda hingga dibuang ke Pulau Edam ya, Kepulauan Seribu? Nah, ini menanyakan fakta, Pak. Soal fakta Ratu Syarifah Fatimah. Mangga, Pak. Ya, ini anomali. Sebetulnya di dalam makalah saya disebutkan, tetapi saya tidak tayangkan di dalam slide ini. Karena Ratu Syarifah ini dianggap sesuatu yang menjadi ganjalan dalam sejarah Banten. Seorang perempuan naik menjadi pemimpin di Banten, karena memang konon katanya dia adalah satu tokoh yang cerdas ya, tokoh yang cerdas, cantik, berpenampilan bagus, masih ada keturunan dari luar. Dia adalah bergaul dekat dengan pemerintah Belanda yang ada di Batavia. Dan kemudian dipercaya Belanda untuk berada di Banten, memimpin Banten pada masa kalau nggak salah. Dan akhirnya kiprahnya ini ketahuan sama elit Banten, dan orang Banten tidak suka dengan ini, maka terjadilah protes besar-besaran, dan sejak itu kisah tentang Ratu Syarifah sudah ditinggalkan lagi dan dilupakan orang, tetapi orang masih mengenang bahwa pernah ada satu ratu yang ada di Banten, tetapi tidak mendapatkan tempat yang sebaiknya di Kesultanan Banten. Demikian ya, pandang ya. Ini bisa dilihat ceritanya di bukunya Pak Halmani Mihrab, atau bisa di bukunya Pak Uka Chandra Sasmita almarhum. Semuanya almarhum. Ya. Cukup. Ada yang lain? Baik, terima kasih. Kan yang mau bicara? Tinggal dibuka videonya, kemudian angkat tangan. Halo, silakan. Mungkin dari Kang Nidu. Bicara. Ini ada satu. Nah, ini ada dari Pak Patan. Ini soal yang sudah dijelaskan tadi bahwa peran-peran jadi yang dijelaskan oleh Vali soal darah kemudian berlanjut sebelum ada Nyimas Gamparan ya. Nyimas Melati sama Nyimas Gamparan itu kan berkutat hanya di soal-soal domestik saja. Ya. Apakah begitu, Pak Ali? Betul. Halo. Halo. Ya, sampai saat ini kita belum bisa mengatakan ada satu kepastian tentang Nyimas Gamparan ini. Protes ya terhadap kesenangan Belanda, terutama menyangkut keluarga, wilayah atau daerah-daerah yang seharusnya tetap dipertahankan. Jadi biasanya tingkat ini dimulai dari ketidaksamaan pandang, nggak adanya kesamaan pandangan ya antara pemerintah kolonial dengan masyarakat yang ada. Dan buat saya Nyimas Melati, apapun perannya, skopnya bagaimanapun, Nyimas Melati dan Nyimas Gamparan itu adalah mempunyai semangat yang sama dengan tempat-tempat yang lain, bahwa kita harus bisa menyisir ya.
membaginya, mengkategorikannya. Ada yang peran bersifat intelektual, kemudian diangkat besar-besaran menjadi pahlawan. Ada juga ada yang berkiprah di dalam dunia pendidikan, memperjuangkan dunia pendidikan untuk anak-anak generasi muda pada waktu itu. Kemudian diangkat, di blow up menjadi sebuah pahlawan. Tapi ada orang yang berjuang dengan nyawanya, dengan jiwanya, dengan hartanya, dan dia harus berlari terus dari kejaran Belanda, dan itu dianggap biasa. Tetap kita lihat sejauh mana perjuangan Nimas Melati. Apakah dia bersifat lokal, apakah dia bersifat nasional, itu tidak penting buat kita. Tapi dia adalah pejuang kemanusiaan, ya kan? Yang paling penting dia adalah pejuang kemanusiaan, mengangkat bahwa pentingnya bahwa ini harus dipertahankan, dan dia muncul sebagai pahlawan atau sebagai hero atau sebagai knight, ya, kesatria justru dari seorang perempuan. Dan mungkin nyimas-nyimas seperti yang ini ada di tempat lain, hanya belum terungkap, masih tertutup oleh selimut-selimut kekosongan fakta kita. Dan mudah-mudahan dengan ada pertemuan ini teman-teman mahasiswa itu peneliti tertarik ya untuk mengangkat itu. Siapa tahu kita bisa menyusun satu monografi tentang para pejuang perempuan di Banten ini. Gitu ya, Pak. Siapa tadi yang tanya? Pak Niduk, siapa? Peran domestik. Nggak penting buat saya peran domestik, tapi yang paling penting adalah pejuang kemanusiaan. Pak Evi ya. Apa itu tadi tuh ada chat tuh di Ciuya? Lanjut. Ibu mau tanya lanjut Bu ini dari Makassar, orang dari Bugis. Ini selamat datang Bu Andi. Ini ada pertanyaan dari Bu Andi. Bu Andi, mohon maaf, bagaimana peranan perempuan Banten zaman penjajahan Belanda? Apakah ada dampaknya terhadap pendidikan di Banten saat ini yang tergolong masih rendah dibandingkan dengan perkembangan di daerah-daerah lain? Zaman Belanda itu panjang di Banten, ya. Sama seperti di Makassar. Ketika Sultan Hasanuddin di Makassar, bedain Sultan Hasanuddin Makassar dengan Sultan Makassar itu lebih belakangan ya. Dari Maluku itu semua berantakan dan banyak orang-orang dari Makassar, dari Bugis itu merantau ke tempat-tempat lain, dan termasuk diantaranya saudara-saudara kita itu masuk ke Banten dan menjadi laskar pejuang di Banten juga bersama-sama dengan Kiai Syekh Yusuf Al-Makassari ya. Dan panjangnya masa kolonialnya harus kita peras lagi, karena pada hematnya kolonialisme itu dimulai setelah didirikannya pemerintahan government Panindalers India, ya kan, sejak abad-abad awal abad 19 1800-an ya, setelah Dendels masuk itu mulainya. Tapi sebelumnya bukan penjajahan, zamannya VOC waktu itu, di mana maskapai dagang itu dipersenjatai seolah-olah menjajah. Padahal ada kontrak ekonomi yang harus dijaga di situ. Dan saya pikir pada masa itu sudah banyak juga orang-orang yang bukan disebut pahlawan ya. Saya katakan orang yang berperan. Jadi peran yang penting di sini bukan di sosial politik, tapi sebagai seorang ibu. Dari fungsi maternalnya, dia seorang ibu bertanggung jawab untuk mendidik anaknya sebagai pejuang, mempertahankan, membela negaranya sendiri menghadapi kekuatan asing. Jadi yang disebut pahlawan seorang ibu itu tidak langsung berhadapan-hadapan menurut saya. Ini harus kita kaji lagi, seperti halnya tadi nasihat seorang ibu dari Pangeran Arya Ahmad Jadidingrat. Itu bukan buat saya dia pahlawan yang adalah mendidik anak-anaknya. Meskipun dalam tekanan kolonial yang begitu berat, ya, hidup dalam dunia pendidikan Belanda, dia harus bisa bahasa Belanda, bahasanya, agamanya, riwayat, dan seterusnya tentang Banten. Dan buat saya, ibunda dari Pangeran Jadidingrat adalah seorang pahlawan yang mendidik anaknya. Tidak harus diformalkan sebagai pahlawan menurut saya. Begitu ya Bu Andi ya? Oke, gimana Bu Andi? Oke, lanjut, ada dari Utera Kalimaya nih Pak. Ini soal di daerah Coyete ada cerita tentang Ambu Kulon. Apakah perannya juga sama seperti Nyimas Gamparan dan Nyimas Melati gitu?
Ini ada cerita di Ciuyah Ambu Kulon katanya, Pak. Ini lebih banyak perannya sebagai dari peran simbolik menurut saya. Orang yang dihormati, orang yang disegani itu ibu ya, ambu. Dan saya selalu membandingkannya dengan leuit, dengan lumbung ya. Nggak ada itu leuit bapak, yang ada leuit ambu, sehingga ambu leuit gitu kan. Kemudian di dalam cerita Nyi Purbasari juga ada sebut dengan Sunan Ambu. Sunan itu yang disusun, yang disuhun, yang dihormati, yang dijunjung tinggi. Tapi dia ambu, seorang ibu. Atau jangan-jangan Ambu Kulon ini juga adalah tokoh perempuan yang sangat dihormati. Tetapi kalau mengenai faktanya, saya belum tahu. Ini harus tanya kembali pada siapa namanya tadi di Kalimaya ini. Bagusnya ini memang bisa paham apa alur dia hanya mitos dan siapa tahu ada sampai kepada fakta-faktanya. Demikian ya. Lanjut. Bu Andi ya? Bu Andi yang mau bicara? Oh, bukan Bu Andi, Bu Egi yang melambaikan tangan. Bu Egi itu masih rekannya Pak Ali. Assalamualaikum Pak Ali. Wah, Bu Egi. Waalaikumsalam. Aduh, senior kita ini. Gimana, Bu? Halo. Halo, Nah, silakan Ibu Egi ini ada pahlawan. Ibu Egi ini pahlawan pangan nih ya. Mohon maaf Pak Rizal, saya baru Kedengeran? Pak Dokter. Ya Pak, kedengeran ya Pak Ali, Pak Dokter Ali. Kedengeran ya. dong Bu, Bunda. Saya ingin pendapat Pak Ali tentang bagaimana generasi kini menyikapi kepahlawanan Nyi Gamparan. Ya. Itu aja. Segitu aja Bu. Ya kaitan dengan perilaku yang kekinian. Kemudian juga ya, kalau saya di bidang pertanian, bagaimana bisa menghidupi anak-anak kita terkait dengan dari Pak Ali tentang Nyimas Gamparan ini. Terima kasih. Terima kasih Bunda Egi. Pahlawan pangan. Jadi nggak harus pahlawan berjuang. Pangan di pangan pun kita harus jadi pahlawan. Bu Egi, terima kasih banyak sudah ikut gabung bersama kawan-kawan muda kita yang terus semangat ya menggelorakan pentingnya nilai kepahlawanan dalam tradisi Banten ini. Saya melihat Bu, kalau saya periksa itu Google, banyak sekali orang menulis tentang Nyimas Gamparan, juga Nyimas Malati. Dari Google saya tahunya, dan mereka menafsirkan banyak hal tentang Nyimas Malati maupun Nyimas Gamparan ini. Apakah kesaktiannya, bahkan seperti ada gambar-gambar komik ya. Mereka sebagai pahlawan, the hero ya, the hero of Banten ya, the woman hero apa namanya. Itu dari segi kesaktiannya, dari segi mitologinya, dari segi perjuangannya, kemudian dari sikap-sikap pemerintah kolonial terhadap pejuang ini, tetapi tidak ada satupun yang memberikan referensi yang kuat tentang sosok dari Nyimas Gamparan dan Melati ini. Tetapi ini menunjukkan bahwa respon anak-anak muda sekarang, bahkan mungkin sudah ada juga kali di Wikipedia, itu menunjukkan bahwa respon mereka cukup positif, cukup baik terhadap tokoh yang disebut dengan Nyimas Gamparan sama Nyimas Melati. Dan saya belum sempat melacak sampai di mana nih daerah perjuangan dari Nyimas Malati. Yang saya itu ada kuburnya, ada makamnya di daerah Tangerang. Tapi kalau untuk Nyimas Gamparan, saya sudah sampai kepada perbatasan Pabuaran dengan Baros, itu masuknya jalan ke Ciomas, itu masuk ke kiri. Indah sekali tempatnya Bu, untuk tempat sembunyi, tempat tirakat atau tempat
Pokoknya tempat beristirahat ya. Dan di bawahnya ada mata air. Jangan-jangan ini terkait dengan mata air. Pentingnya mata air bagi perempuan selalu. Jadi asosiasi kuat. Saya pikir buah ini animo atau antusiasme generasi muda terhadap kepulauan Banten sangat tinggi. Hanya fakta-fakta yang kita sampaikan masih simpang siur. Belum ada satu informasi yang ajak tentang kedua tokoh ini. Dan saya berharap setelah ini ada satu riset yang dari universitas atau dari lembaga lain tentang siapa sih sebenarnya tokoh ini. Apakah selama ini kita baru bersumber pada legenda. Dan biasanya seorang yang dianggap melawan pemerintah kolonial jarang sekali dipublikasikan di catatan-catatan Belanda. Seperti halnya juga kita ketika kita ingin mencari riwayat hidup Sultan Ageng Tirtayasa, di catatan Belanda tuh hanya sedikit, 1-2 kata selesai. Dan mereka tidak suka menuliskan tentang musuhnya. Itu Bu. Mudah-mudahan nanti kita akan lacak catatannya di sini tentang Nyimas Malaki dan Nyimas Gamparan. Terima kasih Bu Egi. Oke, terima kasih Pak Ali. Bukan main PR-nya ini. Waalaikumsalam. Salam. Silaturahmi, panjang umur. Terima kasih Bu Egi. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya masih. Egi Bu. Terima kasih Ya. Pak Rizal. Turun. Sampai jam berapa kita? Oke. Kita sampai 5:30. Iya. Oke, masih ada Ada pertanyaan bukti, ini di ya. Sebenarnya ada dua pertanyaan nih yang belum tadi dijawab. Yang pertama dari Bu Marwah soal keturunan Kesultanan Banten sampai hari ini peran sosial, pendidikan dan politiknya seperti ini. Beliau mengatakan saya setuju dengan usul Banten. Nah, mungkin yang ini caranya bagaimana nih Pak? Nah, dari Bu Andi lagi nih. Terakhir Pak, kuburan Nyimas Melati kalau nggak salah ada di daerah Balaraja. Apakah itu yang dimaksud tempat itu menjadi tempat ziarah? Nah, kebetulan katanya rumahnya di situ Pak, rumah Bu Marwah. Nanti Bu Marwah. Wah, kita bisa digali informasinya, cuman belum ada. Ibu Marwah, terima kasih banyak. Jadi terkait dengan peranan perempuan. Ini saya punya keyakinan jadi bahwa daerah perjuangan. Silakan, Pak. Ya. Perjuangan untuk Nyimas Melati ini lebih banyak antara Balaraja dan sebelah Balaraja itu Cikande. Dan jangan bayangkan Cikande Balaraja itu seperti sekarang, ya kan? Mungkin dulu masih banyak harimau, banyak hutan, ya kan? Belum ada akses jalan dan luar biasa untuk sampai ke Serang aja bukan main, ya kan? Saya dapat di dalam teks itu di dalam tayangan itu saya kasih contoh, saya akan ke sana dan mungkin kita bertemu dengan Ibu Marwah, kita tanya-tanya, barangkali masih banyak informan ya yang mengetahui tentang pemikiran, perilaku, perjuangan dari Nyimas Melati ini. Terima kasih Ibu Marwah. Dan untuk Banten, saya pikir ini sudah ada gerakan dari Gubernur Banten sekarang dengan seluruh masyarakat Banten menjadikan Islam ya, di Islamic Center ya. Untuk Banten Lama sudah ada revitalisasi yang luar biasa situs Banten Lama ini, dan salah satu tempatnya akan dijadikan Islamic Center. Dan Islamic Center mungkin juga harus ada satu kegiatan yang terarah dengan penggalian sumber-sumber sejarah tentang pendidikan Islam, perjuangan orang-orang Banten pada waktu itu, dan karya-karyanya sekalian. Dan kita memiliki satu sumber informasi untuk masyarakat Banten mengetahui, mendalami tentang siapa saja tokoh-tokoh Banten, siapa saja tokoh-tokoh yang bukan Banten yang masuk ke Banten, tapi bagian penting dalam sejarah perkembangan Banten ini sendiri. Itu Pak Rizal. Barangkali masih ada yang lain. Oke. Di sini juga hadir Pak Bambang Kianis, dosen filsafat UIN Bandung. Jadi kami kasih kesempatan, memberikan kesempatan Pak Bambang Omaruzaman nama aslinya sebenarnya.
Tubagus Bambang Ya, Pemarus lanjut. Zaman. Wah, ini Beliau diskusi dosen kayaknya. filsafat. Waalaikumsalam. Salam, silakan Pak Beki. Iya, Waalaikumsalam. Sebenarnya saya berharap banyak ada data baru, tapi rupanya memang sunyi sekali ya peran perempuan Betul. di Banten, walaupun kalau di peran politik cukup banyak. Itulah mungkin yang menjadi energi sehingga melahirkan banyak gubernur perempuan. Jawa Barat belum punya gubernur perempuan. Kemudian kontemporer di perempuan, karena saya kira tidak cuma istrinya Sultan Muhammad, ibunya Sultan Muhammad pun punya peran. Karena Sultan Muhammad kecil kan waktu itu diangkat menjadi raja pada waktu kecil. Dan ibunya udah mulai berperan. Jadi sejak itu sebenarnya ibunya para raja itu menjadi seperti Ibu Suri di drama Korea. Selalu ada Ibu Suri yang sangat. Nah, kemudian berlanjut misalnya pada mungkin Ibu Suri itu ke Aisyah, Ratu Aisyah itu, kemudian ke Ratu Fatimah. Ratu Fatimah saya kira peran politiknya harus diperhitungkan kalaupun negatif, karena itu menjadi bukti sejarah. Yang lain sebenarnya ada strategi Belanda yang mengawinkan orang-orang dari Priangan dengan anak-anak perempuan, anak-anaknya pangeran di Banten, saya kira Pak Fadilah, Pak Ali, yang itu menjadi strategi agar rakyat tidak berantem pada saat diubah dari kerajaan ke kabupaten-kabupaten. Kalau tidak salah dalam catatan sejarah ada pernikahan. Jadi kembali kalau dulu Sunan Gunung Jati kawin dengan orang Lok Gunung Jati kawin dengan orang Priangan. Jadilah pangeran-pangeran baru dalam sejarah Banten modern. Kalau di wilayah politik seperti itu banyak. Jadi nenek moyangnya Ratu Atut, Ratu Tatu dan lain sebagainya itu punyalah dalam sejarah Banten. Negatif positif tentu sejarah nanti yang akan menilainya, tetapi saya kira itu ada. Saya nggak tahu apakah kita bangga atau tidak bangga pada keseluruhannya. Nah, yang kedua, saya kira diskusi ini kita bisa mulai mengakui bahwa Nyi Po Haji itu dari Banten. Dengan begitu kita sudah mulai untuk membangun wacananya, karena selama ini Nyi Po Haji itu bukan orang Banten, Pak Ali, itu orang Sunda. Yang Nini Anteh misalnya, itu bukan orang Banten, itu orang Sunda misalnya. Nah, mulai dari Pak Ali, saya senang sekali. Mulailah kita membangun itu. Tadi juga Rehan nulis di chatting, kayaknya gimana nih caranya biar penulisan, mudah-mudahan kalau sudah banyak sejarawan semacam Pak Ali dan lain sebagainya yang fokus pada perempuan, peran perempuan jadi penting, jadi muncul, jadi ada tokoh 1, 2, 3 di Banten. Dan saya kira banyak ya, karena dekat dengan Tangerang itu saya kira mungkin tokohnya Cina, mungkin tokohnya Arab, karena dekat dengan Batavia. Bandung aja punya tokoh Dewi Kartika. Saya kira di Banten ada, cuman memang kita nggak concern pada mitologis secara metafisika misalnya dengan Sunda. Ya karena Sunan Ambu itu pusat daripada dewa, jadi doa itu diterima oleh Sunan Ambu, lalu Sunan Ambu yang memberikan pengkabulannya. Itu bul ngukus dina manggung kamanggung ka Sunan Ambu itu dalam pantunnya orang Baduy atau Sunda. Nah, karena perempuan begitu penting, maka budaya Sunda atau budaya Banten memungkinkan untuk memberikan ruang. Jadi itu aja, saya cuma mengapresiasi. Tapi pertanyaan pentingnya adalah, menurut Pak Ali, karena mantan birokrat dan sekarang menjadi akademisi, gimana nih kira-kira biar penulisan soal perempuan ini jadi muncul di banyak tempat itu.
Iya. Entah kita ngusulin dari sini brief ke ke negara, ke pemerintah provinsi, ayo kita nulisin tentang perempuan. Iya. Salah juga nggak apa-apa, jelek juga nggak Nggak apa-apa, kan apa-apa. cuma awal. Gitu Pak Ali, nuhun pisan. Saya tidak hal yang sama. Apakah ada tokoh perempuan? Agak susah. Yang dikenal di sejarah cuma Ratu Fatimah yang reputasinya Iya. tidak begitu menarik. Gitu. Terima Mangga, kasih. nuhun Iya. Pak Ali. Dr. Bambang. Jadi boleh saya komentari? Oh, silakan Pak Ali. Jadi gini, ini asalnya kan dari Bandung juga, Mas Bambang. Jadi kawan-kawan saya di Balai Kajian Sejarah Nilai Tradisional itu melihat ada yang sepi tentang perempuan di Banten ini. Di mana orang menganggap pahlawan itu harus Kartini, Dewi Sartika, kemudian yang di Jakarta itu tadi yang saya sebutkan Rasulullah Said, ya kan. Tapi Banten kayaknya tidak ada riak-riak tentang peran perempuan. Dan saya terpanggil untuk menyisir informasi apa sih yang masih ada di Banten tersisa ini. Dan saya sampaikan ini sebagai satu makalah, dan saya mengajak Ibu Ratu Tinti untuk sama-sama menulis dan tampil di dalam satu seminar itu, dan beliau mau. Saya tidak melihat perlu pendekatan yang lain ya, yang khusus untuk masalah sekarang. Justru saya tertarik dari cara pandang masyarakat Banten zaman dulu tentang siapa perempuan, tentang tokoh. Tokoh yang disebut dengan Ambu ini luar biasa buat saya, mengandung satu kekuatan ya, spiritual yang sangat mempengaruhi kita. Ini ya, seolah Banten ini mengarah kepada patrilineal. Tapi buat saya matrilineal. Lebih kuat anak itu dekat dengan ibu daripada bapak. Jadi juga dari segi antropologi perlu kita cari, perlu kita lacak data. Tetapi yang paling penting adalah pada pertemuan ini, saya ingin mengajak kawan-kawan semua, ayo kita gali, apakah itu legenda, jangan ragu dengan legenda. Tulis saja dulu, jangan ragu dengan mitologi, tulis saja. Karena orang Banten sudah terbiasa tidak menulis. Dan kami sebagai sejarawan kesulitan untuk mengungkapkan Banten berdasarkan sumber-sumber tertulis yang ada di Banten. Dan rekonstruksi sejarah Banten sendiri kebanyakan ditulis oleh orang asing, ya kan? Lain dengan dunia Bugis Makassar, mereka punya sistem aksara. Itu lontara dengan bahasa Bugis atau dengan Makassar. Kemudian Jawa Barat, di Jawa juga sudah sistem punya sistem. Di luar Keraton orang agak susah untuk menulis karena mereka tidak punya pengetahuan sistem aksara. Baru mereka menulis dan sistem baru bisa kita angkat lagi. Dan akhirnya Pak Dr. Bambang, saya tertarik untuk melacak kembali peran-peran perempuan dari awal, dari mitologi dulu, dari legenda dulu, baru ke fakta-fakta. Saya berharap nanti kita akan menemukan satu gambaran yang lebih kompleks tentang peran perempuan. Apakah nanti dia perannya sebagai seorang ibu, apakah dia seorang birokrat, apakah dia sebagai seorang perempuan dalam arti feminim, dan apakah dia seorang berperan sebagai dibalik dari semua cerita, dibalik semua desain cerita, seperti halnya tadi Ibu Permaisuri Yusuf ya, yang melahirkan, yang mendidik anaknya Muhammad kan. Kemudian ini adalah penting untuk kita sampaikan kepada teman-teman anak-anak muda untuk menggali kembali cerita-cerita, karena kita kekurangan sekali cerita di Banten. Karena kebanyakan cerita selalu diproduksi dari cerita-cerita tentang juga adalah wilayah Siliwangi, kalau kita lihat dari sisi lain. Begitu Pak Bambang, mudah-mudahan ini jadi pemikiran baru buat kita untuk berangkat bersama-sama teman-teman muda yang penuh dengan semangat. Lanjut. Halo.
Baik, terima kasih Pak Ali, Kang Beki. Saya nggak tahu apakah suara saya terdengar atau tidak ini. Ada sedikit Dengar, Pak. kendala untuk bicara. Halo, oke. Alhamdulillah. Terdengar. Baik, Terdengar kok. ini ada Kang Ken Supriyono. Oke. Cek. Kedengeran, Om Rizal? Kedengeran? Oke, kedengeran. Ya, terima kasih untuk kesempatannya, Bang Rizal. Dan yang saya hormati Pak Ali Fadilah, Ya. salah satu orang yang bukunya banyak saya baca. Pak Ali, ya bicara tentang perempuan memang menurut saya memang satu hal yang paling menarik. Karena kalau saya percaya itu perempuan itu ya meletak pondasi sekaligus penyampai keberlanjutan peradaban begitu. Apalagi kalau saya diajarkan sama orang tua, perempuan itu adalah si garing nyawa gitu, Pak. Makanya orang Jawa itu kalau bilang istri itu garwo itu kan, si garing nyawa itu. Makanya kayaknya kita tanpa perempuan itu kurang lengkap begitu. Nah, bahkan Banten ini secara lumayan bagus karena Banten mencatatkan sejarahnya sebagai pencetak gubernur pertama perempuan. Soal ada persoalan itu urusan lain. Kemudian hari ini kita juga masih punya 4 kepala daerah yang itu perempuan gitu. Bahkan kayaknya ini paling banyak pemimpin di Banten. Nah, tadi Om Ken langsung saja mungkin. Nah, Pak, kalau misalnya kenapa perempuan ini di Banten kayaknya kurang menonjol misalnya dilihat dari sejarahnya, apa karena kita menyebut istana itu dengan nama keraton gitu, sehingga kita muncul adalah diksi ratunya Pak, bukan diksi rajanya begitu, sehingga peran perempuan itu menjadi lebih banyak didengarkan oleh generasi sekarang gitu. Nah kemudian ketika kita masuk di era kolonial misalnya Pak, kan ada orang-orang seperti Maria Ulfa yang kita tahu juga menjadi sarjana hukum pertama, bahkan pernah menjadi menteri. Apakah orang seperti Maria Ulfa tidak bisa disejajarkan dengan sosok-sosok seperti Dewi Sartika, kemudian Kartini itu? Apalagi misalnya kita di era menjelang di era kemerdekaan revolusi, setahu saya pernah membaca sedikit tentang cerita Sri Sahuli dan Jambaran, yang dia adalah 2 bendera Belanda, kemudian dia orang pertama di Banten yang mengibarkan bendera merah putih. Apakah cerita itu tidak cukup mampu misalnya untuk membangkitkan tentang wacana perempuan dalam wilayah publik di Banten dari perspektif sejarahnya? Barangkali itu saja Om Rizal, terima kasih. Ya. Lanjut, saya langsung ya. Ya. Om Rizal. Mungkin langsung ya. Mas Gengken. Paling karena waktunya. Iya. Iya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas informasi dari saudara Ken ini, dan itu harus dilacak kembali. Kemudian saya sampaikan bahwa ini semacam refleksi saya aja, membayangkan bahwa orang Baduy melihat perempuan sebagai ambu yang harus dilindungi, ya kan? Dia bermain, tetapi tidak frontal, tidak di depan. Dia ada di peristiwa istilahnya. Saya Baduy itu Gubernur Ibu Atut Ratusiah menanyakan kepada Jarodaina kemana perempuannya, kenapa orang Baduy yang sepak laki semua, dan jawaban Jaro sederhana, pemajikan madi imah, bikang madi imah, artinya dia harus menjaga rumah, mengurus anak, biar laki-laki yang keluar. Jadi saya berpikir adalah sesuatu yang agak sedikit bombastis juga kalau kita mengetengahkan seorang perumahan selalu di depan, ya kan, di depan dalam arti terlalu menonjol, ya kan. Tetapi ada sisi yang lain, ada nilai yang lain yang membuat suatu peristiwa itu penting karena di dalamnya memang ada perempuan. Kita ingin lihat misalnya tadi seperti
seperti Mas Ken katakan, ada 2 orang Banten yang sedang melakukan yang berjasa menurunkan bendera Belanda ya tadi. Gitu. Ini harus kita lacak, Pak. Dalam kondisi apapun. Jadi ada kondisi-kondisi di mana perempuan naik. Itu buat saya harus kita selidiki. Ada satu kondisi di mana mereka itu terpaksa harus naik. Jangan-jangan memang orang lakinya sudah tidak ada lagi waktu itu, atau peran laki-laki menjadi kurang. Sehingga ini harus diangkat. Ada situasi yang sangat spesial di mana mereka harus keluar dari kodratnya dan menampilkan diri sebagai sesuatu yang signifikan. Jadi menurut saya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Ada banyak masukan yang memang membutuhkan perhatian kita untuk meriset kembali, mencari sumber-sumber yang lebih faktual untuk merekonstruksi sejarah Banten secara utuh. Dan yang paling penting bukan soal peran laki-laki atau perempuan, tetapi yang penting buat saya adalah ada kesetaraan, kesetaraan peran yang dimainkan yang harus kita jelaskan, dan sejarawan sangat bertanggung jawab untuk mengungkap ini. Terima kasih Pak Rizal, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Halo, moderator. Oke. Halo Pak Ali, ya masih mendengar? Baik, terima kasih Pak Ali atas presentasinya. Karena waktu yang sudah tidak memungkinkan, biasanya emang agak molor sedikit sih, tidak apa-apa. Kita butuh banyak pencerahan dari para peneliti yang senior maupun yang muda. Tapi intinya sunyinya penelitian tentang perempuan atau peran perempuan dalam sejarah Banten itu harus terus kita gali. Nah, ini butuh peran dibuka oleh Pak Ali tadi, terutama soal data-datanya Mas Gamparan, Mas Melati, dan Maria Ulfah, dan tokoh-tokoh perempuan lain yang belum terungkap ke publik. Dan ini adalah tugas para peneliti di zaman prasejarah, baik secara atas waktunya, dan terima kasih buat Ibu Egi, Pak Beki, dan teman-teman semua, Pak Ade Jaya, Bu Desti, Bu Marwah, semualah, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Intinya terima kasih sudah berpartisipasi dalam acara kita, acara diskusi mingguan. Dan ini diskusi guriang, ingatnya guriang, diskusi girang 6. Aduh, diskusi girang 6, nanti kita ketemu minggu depan di diskusi girang 7 dengan pembicara Kang Uday Suhada. Ini masih ada Baduy, hasil mufakat adat Baduy, dan Kang Uday kemarin ada di sana, dan kita butuh informasi itu. Maka buat peserta diskusi hari ini, ya, kita nanti ketemu diskusi minggu depan kembali di waktu yang sama dan jam yang sama. Jam sama waktu sama aja sepertinya. Terima kasih. Saya sebagai moderator saya juga pamit. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Kang Rido. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.